pada malam hari ini kita akan bicara tentang lingkungan strategis sebuah organisasi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, Mas, adik-adik semuanya sudah sangat paham yang berkaitan dengan namanya perilaku organisasi. Ada juga istilah lain namanya patologi organisasi. Patologi itu penyakitnya organisasi. Nanti kita mungkin kapan-kapan kita bicara tentang patologi. Nah, kalau kita melihat ini dulu, konsep daripada lingkaran yang ada ini, bahwa lingkungan strategis organisasi ini biasanya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Mungkin bisa lebih daripada ini, atau kurang daripada ini. Saya kira Bapak Ibu semua, Mas, bisa mencoba menjabarkan juga. Tapi setidak-tidaknya kita ada konsep, ada 5 hal yang berpengaruh terhadap strategis organisasi di mana organisasi itu berada. Pada umumnya organisasi ini dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama bicara tentang masalah sumber daya manusia. Ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, maka sadar bahwa pendidikan ini sangat penting. Baik pendidikan pada level-level tertentu maupun pendidikan yang mengarah kepada kompetensi atau kompetensi skill yang kita miliki. Di beberapa negara yang maju sekarang justru kompetensi itu yang diutamakan. Pendidikan bisa nomor diduakan. Nah, kita akan menuju ke era itu. Makanya pendidikan dan sertifikasi ini 2 hal yang akan sama-sama pentingnya, tapi ke depan bahwa sertifikasi jauh lebih penting dibandingkan pendidikan-pendidikan formal. Oleh karena itu, di era sekarang ini tetap bahwa yang paling penting pendidikan, tetapi dilengkapi dengan kompetensi sesuai dengan pembidangannya. Nah, ini yang pertama. Ini berbicara tentang sumber daya manusia yang meningkat. Dan kita sadar betul bahwa lulusan-lulusan adik-adik kita semuanya perguruan tinggi ini dari waktu ke waktu terus meningkat terus. Artinya apa? Betapa pentingnya pendidikan tinggi di era digital ini, di era globalisasi ini. Itu dari si pendidikan. Kalau pendidikan itu meningkat, maka tidak mungkin kebutuhan juga akan meningkat. Karena kompleksitas daripada setiap pendidikan itu akan berdampak terhadap peningkatan keinginan. Contoh ketika kemarin kita masih berada duduk di SD, SMP, mungkin keinginannya tidak akan sama dengan ketika sekarang kita sudah bekerja, kita pendidikan SLTA, D3, mungkin sekarang nanti S1. Ini mempunyai strata-strata yang berbeda yang akan berdampak terhadap lingkungan pula gitu. Oh, kalau dulu SD SMP lingkunganku ini, kalau STM SMA lingkungan saya seperti ini, begitu saya masuk perguruan tinggi D3, S1, mungkin S2 bahkan S3 jauh berbeda dengan lingkungan-lingkungan sebelumnya. Nah, ini artinya berdampak terhadap peningkatan komunikasi kita kepada lingkungan kita sesuai dengan strata apa yang kita miliki. Ini yang nomor 2. Selain keinginan, tuntutan, tadi kompetensi diperlukan. Nah, ini muncul di sini seperti apa yang kami sampaikan di depan, bahwa kompetensi ini diperlukan bagi setiap kejuruan atau setiap bidang keahlian. Contoh kemarin ada beberapa teman kita yang kebetulan dia mau ke luar negeri. Ke luar negeri ini dia bisa bekerja ke Korea, ke Taiwan maupun ke Jepang dengan pendidikan formal. Ada yang D3,
ada yang teknik sipil, ada yang arsitek, ada teknik mesin, perawat, bidan, sejenis itu. Tapi tidak hanya itu, termasuk yang lain, pendidikan yang lain. Tapi ketika dia mau ke luar negeri, harus dilengkapi dengan namanya nomor 4 ini. Nah, nomor 4 ini sesuai dengan kebutuhan yang dicari yang ada di luar negeri. Kompetensinya harus disesuaikan. Kalau di luar negeri itu butuhnya itu teknik arsitek, maka kita harus mempunyai kompetensi teknik di lingkungan arsitek itu sendiri. Apakah ahli gambar, apa ahli berhitung rencana, atau kita ahli di bidang penyusunan program dan seterusnya. Di situ adalah kompetensi itu diperlukan. Termasuk kompetensi ini yang dari awal sudah kita sampaikan, ini merupakan sebagai sarana untuk bergaining berapa gaji yang akan dia dapat atau berapa gaji yang akan diterima setelah kita mempunyai kompetensi. Nah, 1, 2, 3, sekarang yang kelima berkaitan dengan tuntutan globalisasi. Di era globalisasi ini menuntut adanya kecepatan berpikir, kecepatan berkomunikasi, kecepatan bertindak, maupun hampir tidak ada penghalang lagi sekat-sekat di antara kita ini. Dunia itu seakan-akan berada pada genggaman kita. Nah ini, oleh karena itu maka kita selaku individu bahwa setiap SDM ini harus mampu mengatasi atau kita bisa bergaul, berkomunikasi pada tataran globalisasi, yaitu mempunyai daya saing. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai daya saing, seperti apa yang diharapkan? Ya makanya kita akan tertindas oleh keadaan. Nah, makanya sebelum kita tertindas, bagaimana kalau kita mampu meningkatkan daya saing kita? Minimal kita akan bersejajar, akan mensejajari dengan teman-teman kita. Ini yang diharapkan oleh sumber-sumber daya ini. Nah, dampak dari globalisasi ini ada 5 ya. Pertama, adanya kebebasan untuk memilih tenaga kerja kemana saja, untuk bekerja di mana saja. Yang penting orang yang mau bekerja tadi dilengkapi dengan kompetensi. Ini globalisasi itu, 1 itu. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berinvestasi. Jadi perusahaan-perusahaan asing, negara-negara asing masuk ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri, ini diberikan kebebasan. Saya mau investasi di negara sana, satunya mau berinvestasi ke sini, itu boleh-boleh saja, sah. Menurut istilahnya itu globalisasi itu skala dunia. Tetapi kalau skala ASEAN ini masuk dalam kategori MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, 11 atau 14 presiden sudah menandatangani adanya MEA. MEA itu merupakan satu kesatuan antar negara ini untuk bersama-sama membackup tentang lahirnya globalisasi. Jangan sampai negara-negara ASEAN ini tertindas karena munculnya globalisasi. Nah, oleh karena itu salah satu dokumen penting yang dipakai oleh negara-negara ASEAN yaitu dengan adanya deklarasi MEA, Deklarasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh para presiden-presiden di era zamannya SBY itu. Nah, sekarang ini merupakan kelanjutan. Makanya siap tidak siap pada saat itu, bahkan sampai sekarang kita harus siap karena 5 hal tadi belum saya sebutkan. Yang pertama ada kebebasan tenaga kerja untuk bekerja di negara asing. 1. Yang kedua,
kemudian akan investasi. 2. 3. Munculnya kebebasan akan adanya bursa-bursa yang berkaitan dengan bursa-bursa keuangan. Yang ketiga, yang keempat adanya kemudahan sampai dengan titik nol yang berkaitan dengan pajak impor. Jadi impor itu boleh 0%. Ini kan akan berlomba setiap negara ini. Berlomba karena pajaknya itu 0%. Nah, kemudian yang kelima, kita akan berbicara tentang pemilihan produk unggulan yang bisa masuk kepada dunia masyarakat MEA ini. Nah, jadi 5 hal itu yang diberikan kontribusi positif, dan 5 hal itulah yang menjadi topik pembicaraan pada era masyarakat ekonomi ASEAN. Tentunya di dalamnya pengupasannya banyak, karena itu sudah bicara ekonomi, bicara tentang SDM, bicara tentang politik di dalamnya, terus masuk sekaligus bicara-bicara berkaitan dengan investasi. Nah, inilah yang menjadi topik penting ketika SDM itu meningkat. Yang keenam, mobilisasi penduduk antar negara sekarang semakin dipermudah. Karena pilihan-pilihan negara tujuan itu tidak semakin sempit, tetapi sekarang itu semakin luas, tetapi perlu dibekali adanya kompetensi, dibekali dengan yang nomor 4 itu tadi. Nah, ini tuntutan daripada sumber daya manusia. Nah, kalau 1 sampai 6 ini terpenuhi dengan baik, maka tidak mustahil bahwa sebuah negara seperti kita ini akan mempunyai daya saing yang bagus dari sisi SDM-nya. Tadi kita melihat di TV Kompas atau di mana CNN tadi, sampai Departemen Agama ada program 5.000 dokter disekolahkan ke luar negeri dengan anggaran APBN. Belum Dignas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu puluhan ribu dokter yang disekolahkan ke luar negeri. S2, S3. Ini apa? Semua itu kan dalam rangka untuk menjembatani dan mempunyai daya saing pada tingkat globalisasi ini. Bagaimana sekarang tentang kita? Kita tidak usah pesimis. Kita tetap harus optimis ketika di sisi lain anak-anak kita ini diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri sampai S2, S3, kita juga tidak kalah. Apalagi kita sudah bekerja, mempunyai bargaining system yang sudah lebih tinggi dibandingkan yang belum bekerja. Tapi memang kalau orang yang sudah bekerja ini kadang-kadang repot untuk membagi waktu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Mas, adik-adik semuanya, saya dulu juga tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu semua. Saya dulu juga hanya lulusan STM. Nah, saya juga lulusan STM, mungkin seperti Bapak-bapak barangkali yang STM. Ketika saya sekolah STM bangunan ya, STM bangunan gedung. Kemudian setelah saya merantau ke Lombok, saya berjuang di sana bersama-sama keluarga, sama istri tentunya. Punya anak, saya sambil sekolah, ya sambil kerja, sambil ada adik. Tapi sekolah tidak istirahat. Saya sekolah menyelesaikan S1 di Lombok. Kemudian kesempatan berikutnya suatu saat ikut tes belajar di UGM, saya diterima sana. Saya harus meninggalkan pekerjaan, tugas belajar. Kemudian tahun 2000 lulus di UGM, balik lagi ke Lombok, pindah ke Jawa Timur, masuk lagi ke Brawijaya, sampai S3 di sana, selesai. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya menggambarkan bahwa kesempatan untuk belajar itu sekarang itu lebih terbuka. Apalagi termasuk Bapak Ibu semua, sekarang orang sudah bekerja, tinggal memperkuat
bergainingnya saja. Waktu itu saya sempat tahun 2010 saya nyalon bupati di Sragen. Mungkin Bapak Ibu belum ada. Saya itu sempat nyalon bupati di Sragen tahun 2010. Nyalon bupati tapi tidak terpilih atau belum terpilih ya. Sehingga akhirnya saya kembali lagi untuk menjadi PNS di Jawa Timur. Nah, ini adalah sebuah perjalanan bagaimana untuk berjuang demi meningkatkan status pendidikan kita supaya lebih baik. Nah, insya Allah panjenengan semua akan bisa jauh lebih baik daripada saya. Itu berbicara tentang SDM ya. Itu pokok-pokoknya banyak sebenarnya, tapi minimal seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sekarang saya bicara di SDM mungkin ada yang dipertanyakan dulu. Karena nanti kalau sudah SDM selesai, mungkin kita bicara politik, bisa juga masalah yang lain. Mungkin ada yang dipertanyakan. Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Mana yang dipilih dulu? SDM, politik, saya mengikuti panjenengan. Nah, ini program lingkungan strategis. Kali kita baru berbicara tentang SDM. Jadi di dalam sebuah perusahaan yang besar, kecil, sedang pun ini memerlukan SDM yang mumpuni. Karena kunci pokoknya ada di SDM ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita mungkin bicara tentang politik. Nah, ternyata organisasi apapun bentuknya yang ada di bumi Nusantara ini, apakah itu organisasi yang bergerak di bidang produksi, organisasi yang bergerak di bidang jasa, transportasi, dan semuanya, ini akan berpengaruh, berdampak juga kalau dikaitkan dengan masalah politik. Bagaimana tidak? Karena memang ini mempengaruhi juga sebuah organisasi kita. Karena banyak juga tokoh-tokoh organisasi perusahaan-perusahaan besar itu kepingin juga masuk ke partai politik. Kenapa? Dia punya tujuan ganda. Tujuan pertama adalah bagaimana kalau saya nanti sudah masuk partai politik, perusahaan saya ini perusahaan strategis. Saya khawatir kalau perusahaan strategis ini bisa diudel-udel, diawut-awut ketika satu mungkin ada di DPR, dua mungkin karena ada di partai. Nah, kalau kita berada di ruang itu, apakah di ruang partai politik, apakah kita ada di partai, apakah kita ada di luar partai, tetapi kita jadi anggota DPR dan seterusnya, ini besar sekali pengaruhnya terhadap perusahaan kita. Mungkin tidak nyambung ya, tidak match ya, kira-kira seperti itu. Tapi kenyataannya berpengaruh. Contoh umpamanya, ini salah satu kepunyaannya perusahaan organisasi A, perusahaan produk apa ini. Kebetulan yang punya ini dia adalah orang-orang yang mempunyai tempat strategis, katakanlah dia di orang pusat, DPR RI. Kalau kita bicara di DPR RI, jaringannya kan jaringan nasional, bahkan internasional. Di sana banyak orang-orang yang mumpuni di bidang macam-macamnya ini. Nah, sehingga di bidang strategis organisasi inilah yang dia bisa masuk di dalamnya. Apakah untuk menyelamatkan perusahaannya, apakah ada investasi yang mau kerjasama dengan perusahaannya, apakah mungkin adanya sebuah ketentuan-ketentuan formal yang mungkin belum jadi, tapi bagi dia sudah ngerti gitu. Nah, itu berdampak terhadap hal seperti itu. Itu sebenarnya yang diinginkan. Nah, kemudian kalau kita melihat politik yang ada di Indonesia, yang mungkin ini sedikit banyak juga akan berdampak terhadap lingkungan strategis organisasi kita. Pertama, kalau kita melihat undang-undang pemilu,
undang-undang pemilu ini hampir setiap 5 tahun sekali mesti ada perubahan. Di dalam perubahan itu akan memuat tentang berapa partai yang ikut pemilu, ya. Karena hampir setiap pemilu itu partainya tidak sama. Sekarang mungkin kurang lebihnya 18 partai. Kalau 5 tahun yang lalu 44 partai. Sesudahnya 24 partai dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat strategis ketika partai-partai ini mengikuti pemilu dan dia mempunyai suara threshold-nya itu lebih dari 4%. Kalau dia punya angka lebih dari 4%, maka partai politik itu punya hak untuk masuk di Senayan, di DPRD. Itu benar. Terus, kalau kita sudah berada di situ, maka akan muncul sebuah DPR baru yang akan menertibkan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru berupa aturan-aturan, undang-undang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya mempengaruhi terhadap lingkungan strategis kita. Kebijakan-kebijakan inilah ketika tatkala organisasi yang dimiliki itu bergerak di bidang apa dan bagaimana akan selalu bersinergi dengan kebijakan-kebijakan baru yang notabene akan dikeluarkan. Ini sering sekali muncul seperti itu. Kadang kalau dari sisi penghasilan mungkin tidak terlalu besar dibandingkan yang bersangkutan itu mengelola organisasinya sendiri, organisasi yang sudah berdampak terhadap usahanya. Ini kalau kita bicara partai. Apalagi kita bisa masuk partai pemenang, wah itu sudah luar biasa ini. Mempunyai tempat yang strategis di dalam rangka menghandle organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Apakah organisasi kemasyarakatan, apakah organisasi-organisasi yang berbau sosial, organisasi yang berbau ekonomi, produksi, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kebijakan baru. Ini kalau kita bicara tentang politik, maka tidak heran biasanya orang-orang politik ini juga punya usaha, karena memang disitulah sinerginya. Ini kalau kita bicara tentang ini. Kemudian ketika kita bicara ekonomi, nah, ekonomi ini adalah salah satu bentuk yang menjadi pilihan bagi kita. Program lingkungan strategis ini akan banyak bicara tentang ekonomi. Ekonomi itu akan berbicara tentang program peningkatan produktivitas, program peningkatan kualitas daripada produk yang dihasilkan, peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, dan masuknya investasi asing apa dalam negeri yang bekerja sama dengan organisasi yang kita miliki. Ini adalah sebuah komponen yang sangat penting yang mau tidak mau atau suka tidak suka yang harus kita lewati. Tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal yang mendorong munculnya UMKM, IKM, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. IKM, industri kecil dan menengah. Ini pemerintah memberikan dorongan yang luar biasa, termasuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pinjaman pinjaman, stimulus kepada kelompok-kelompok UMKM, kelompok-kelompok IKM. Ini apa? Di dalam rangka peningkatan ekonomi. Mungkin diberikan kemudahan akan pajak, diberikan gratis umpamanya. Kemudian sekarang UMKM itu didorong oleh pemerintah untuk mengekspor UMKM-nya dan seterusnya. Ini menggambarkan betapa pentingnya ekonomi di
mata dunia bagi Indonesia. Investor asing, investasi asing masuk ke Indonesia tidak lain atau tidak bukan hanya karena untuk peningkatan sektor ekonomi, pendapatan. Kita sendiri belum mampu untuk menggali, menambang, tapi karena kepercayaan asing pada Indonesia itu meningkat, dan sumber-sumber alam di Indonesia memang sangat diperlukan untuk dieksploitasi, maka tidak ada salahnya perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ya, ini dari sisi ini. Tapi bagaimana kelanjutan? Apa cukup ini? Maka perlu adanya pertahanan keamanan sebuah negara. Negara ini membutuhkan aman. Nah, oleh karena itu pertahanan keamanan penting yang di dalamnya tentunya ada TNI Polri itu sebagai penjaga dan pengaman serta perlindungan masyarakat ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Bagaimana tidak penting? Karena semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan apapun yang ada di bumi ini, kalau masalah keamanan itu tidak terjamin, maka akan berdampak terhadap hasil daripada semua produk ini. Semua produk sosialnya, semua produk SDM, semua akan mengalami kerugian yang besar karena kondisi situasi negara tidak aman, tidak nyaman, tidak tertib, banyak demo, ini berdampak. Orang-orang ya, ini dari kacamata ekonomi, orang-orang yang biasa melakukan demo, walaupun demo itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi pada dasarnya kalau demo itu sering sekali dilakukan, sedangkan tuntutannya banyak, mungkin tuntutannya masalah UMK, UMR, dan seterusnya sekitar itu, ini juga akan berdampak berpikir ulang kepada perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Atau perusahaan-perusahaan dalam negeri pun juga akan berpikir ulang. Loh kok di Indonesia itu sering demo? Wah ini yang seharusnya orang itu bekerja, tapi kalau ikut demo terus kan kasihan perusahaannya. Nah, ini yang kita perlu mendapatkan pemikiran. Makanya kalau kita bicara terhadap lingkungan strategis organisasi, ini banyak hal, kompleksitasnya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu semuanya, teman-teman, adik-adik semua, kita pahami ini lingkaran-lingkaran yang berhubungan dengan strategis sebuah organisasi. Jadi organisasi ini sangat memperhatikan dari 5 sisi ini. Kemudian sisi berikutnya yang terakhir berkaitan dengan sosial budaya. Ya. Sosial budaya ini juga menjadi spion kita. Kita ketika sebuah perusahaan strategis itu berdiri di tengah-tengah kalangan masyarakat di situ. Sedangkan masyarakat ini adalah hobi yang selalu bergerak terhadap kegotong royongan. Kemudian juga bergerak di bidang tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal yang didorong oleh pemerintah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, perusahaan-perusahaan yang strategis ini juga harus mau dan mau ikut terjun di dalamnya untuk bersama-sama ikut program yang namanya gotong royong dan mendorong munculnya sebuah kearifan lokal yang saat ini sedang ditumbuh kembangkan. Lahirnya pakaian-pakaian adat yang seperti kita lihat ketika 17 Agustus. Semua pemimpin negeri ini, baik itu presiden, para menteri, DPR, tamu undangan, di tentara, polisi yang ada di pusat, semua pakaian adat. Kemudian juga di provinsi, gubernur, wakil gubernur,
semua lini pemerintahan yang ada di tingkat provinsi juga pakaian adat. Sampai di tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa inilah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa dan mempunyai kreasi baru di bidang budaya, adat istiadat yang bisa menampilkan pakaian-pakaian tradisionalnya dengan beraneka corak, beraneka ragam, bahkan itu dari si nilai harga mungkin mahal-mahal juga. Tapi kalau kita lihat ini kan cantik, bagus sekali. Orang asing heran, loh banyak ya ternyata di Indonesia kearifan lokal yang dikembangkan. Nah ini masuk dalam tataran yang namanya kearifan lokal. Kita mendorong adanya gotong royong, mendorong lahirnya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dari satu daerah ke daerah lain mungkin tidak sama. Tapi ketika ini semua didorong untuk maju, maka akan membangun sebuah sistem yang strategis dalam rangka mengembangkan namanya organisasi. Organisasi apa saja. Tapi yang jelas organisasi ini selalu dipengaruhi oleh 5 hal. Kalau suatu daerah itu tidak aman, tidak nyaman, tidak tertib, bisa-bisa perusahaan ini juga was-was, mikir-mikir. Nah, mikir-mikir. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini tadi ada 5 poin yang sudah kita jelaskan, lingkaran strategis organisasi ini. Mungkin ada pertanyaan dari panjenengan semua. Tidak ada, Pak. Ada. Nanti sampai jam berapa ini? Habis ini, Sampai Pak. jam 20.45, Pak. 20.45. Iya. Oh, bentar lagi. Ayo lanjut sekali lagi. Ini masih ada slide-nya satu lagi. Lanjut. Mungkin ada dipertanyakan sama Mas, Mbak semuanya. Diskusi kita supaya hidup. Enggak satu arah nih. Monggo, yang lain tanya. Ini Mas Krisdianto, ada Pak Avandi, ada Mas Lukman. Tentang Mungkin, politik, Pak. Tentang politik. Kenapa dibentuknya DPR itu, Pak? Fungsinya untuk apa, Pak? Dan sebenarnya kan DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Ya. Kenapa kok nggak sesuai dengan namanya, Pak? Sama tujuannya juga, Pak. Yang Ya. untuk saat ini, Pak. Baik. Kenapa DPR ini dibentuk? Kasarnya gitu. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, baik pada level tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ini DPR ini merupakan perangkat awal berdirinya sebuah negara. Ya, perangkat awal berdirinya sebuah negara. Ketika kita di awal kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi, yang menetapkan presiden dan wakil presiden itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Belum ada DPR. Nah, kemudian tahapan berikutnya bahwa sebuah negara itu harus ada namanya 3 unsur ya, di negara manapun. Harapannya itu satu, negara yang 3 unsur tadi, bidang eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketika kita bicara yudikatif, itu berbicara tentang penegakan hukum. Berarti ada lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung. Terus ada Mahkamah Konstitusi. Ada Kejaksaan Agung. Nah, ini yang bicara tentang yudikatif. Kalau bicara tentang legislatif, DPR ya. Ini DPR RI, MPR, BPD. Nah, nanti baru tak jelaskan. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang eksekutif, itu berarti presiden, wakil presiden, para menteri,
para duta-duta besar dan sekitarnya. Turun ke provinsi, gubernur, wakil gubernur, kepala-kepala dinas, dan seterusnya. Turun sampai kabupaten kota, wali kota, bupati, dan seterusnya, kepala-kepala dinas. Itu jajaran eksekutif. Kenapa kok DPR ada? DPR ini sebenarnya perangkat yang secara hukum juga dilindungi, karena DPR ini satu, tugasnya adalah satu membuat undang-undang. Jadi yang membuat undang-undang itu DPR, yang merupakan penjelmaan dari kita semua, perwakilan dari rakyat. Makanya kalau kita ini pemilu, pileg, ini kan kita milih calon DPR ini siapa? Oh, dari partai ini, dari partai ini, dari partai ini. Kita milih calon itu. Nah, di antara calon-calon yang dipilih, oh yang jadi ternyata partai A. Nah, ini sebenarnya mewakili suara kita. Ini satu. Tugasnya apa? Hanya membuat undang-undang? Enggak. DPR ini tugasnya selain bikin undang-undang, juga namanya menetapkan anggaran, menyetujui adanya anggaran APBN maupun APBD. Dan yang ketiga, sebagai mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Presiden. Dan yang keempat adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam rangka menggunakan dana APBN maupun dana-dana yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Itulah kenapa DPR itu perlu ada. Karena memang itu termasuk kelengkapan sebuah negara. Jadi negara dimanapun DPR itu ada. Negara manapun presiden itu ada. Negara manapun yudikatif itu ada. Jadi 3 komponen ini tidak boleh tidak, harus ada semua. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Lukman ya tadi ya? Mas Ahmadi. Oh, Mas Ahmadi ya. Maaf ya, Mas Ahmadi. Nah, kenapa DPR kok tidak ada? Sebenarnya kan tidak perlu ada. Mungkin dari sisi kualitas, mungkin ada yang tidak pas dengan kita. Dari Iya, sisi Pak. kelakuan, umpamanya dari sisi Banyak kelakuan. negatifnya. Dari sisi kelakuan, mungkin ada juga yang tidak pas dengan kita. Buktinya, setelah jadi anggota DPR, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Baik menggunakan dana pemerintah yang namanya korupsi, baik melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang di luar kemanusiaan kita. Ini sering terjadi, walaupun tidak semuanya. Nah, ini kembali kepada oknumnya. Nah, oleh karena itu, makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya memilih presiden, calon DPR, pusat, provinsi, kabupaten, pilihlah calon yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kalian. Jangan hanya karena uang 100.000, 200.000, seakhirnya bisa membelingirkan niat kita semua. Itu Mas kira-kira gitu. Jadi DPR memang ada itu satu perangkat pemerintahan itu. Kalau dari dulu tidak ada DPR ya tidak bisa. Harus. Jadi berdirinya sebuah negara, mungkin ini karena politik ya. Coba sebutkan berdirinya sebuah negara itu ada apa saja yang menjadi kelengkapan negara? Ada rakyatnya, Pak. Ada Ada rakyatnya, presidennya. ada apa lagi? Pemimpin. Ada pemimpin. Pada waktu itu belum ada pemimpin. Bisa. Proklamasi itu kan waktu itu baru Soekarno-Hatta kan atas nama presiden, atas nama bangsa Indonesia, belum presiden. Selain pemimpin apa? Ayo. Pengakuan secara de facto dan de jure. Ya, pengakuan dari negara lain. Terus apa lagi? Wilayah. Punya wilayah. Apa lagi? Masih 4 lagi. Kita biasanya menghormati apa itu? Pak
Pancasila. Menghormat, oh, enggak. Kita menghormati apa biasanya itu kalau kita pas ada olimpiade kita jadi juara, apa yang dilakukan itu? Ada bendera, bendera merah putih, ada benderanya. Selain bendera apa? Kelengkapan bendera ada apanya? Ketuhanan, Pak. Lagu kebangsaan, Lagu ada Intinya lagu kebangsaan. kebangsaan. simbol negara, Pak, identitas negara. Terus punya dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu menjadi perangkat kelengkapan berdirinya sebuah negara. Terus yang terakhir, pengakuan negara tadi, pengakuan dari beberapa negara dan sekaligus terdaftar di PBB. Ya, diakui oleh dunia itu PBB. Jadi ada 7 dokumen penting yang tidak terpisahkan. Termasuk Indonesia itu negara apa? Oh, negara republik atau negara demokrasi. Kalau negara demokrasi, berarti unsur-unsur tadi muncul ada. Nah ini. Jadi itu Pak. Jadi kelengkapan negara untuk menjadi sebuah negara seperti itu. Nah, DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif, ini adalah sebuah kelengkapan di dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Maka kalau DPR-nya kuat, presidennya tidak kuat, kadang-kadang presidennya bisa diberhentikan di tengah jalan. Nah, ini terjadi kan? Ada dulu peristiwanya Pak Gus Dur itu dulu. Baru setengah periode sudah berhenti di tengah jalan. Itu kuat DPR. Nah, DPR itu kenapa dia bisa memberhentikan dan mengangkat presiden? Karena DPR punya hak sebagai anggota MPR. Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota BPD. Nah, ini itu kira-kira seperti itu. Nah, nanti itu bergeser ke arah organisasi lain. Itu ya Mas ya, Mas Ahmad ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Mana yang lain lagi? Tanya yang lain. Sudah cukup kayaknya, Pak. Waktunya. Ini sudah lewat, Pak. Oh ya, waktunya sudah habis. Ya, udah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Insya Allah sambung besok lusa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.